Hai, aku Abimanyu Zidan. Gimana caranya dapetin IPK 3,9 di tengah pandemi kayak gini? Let's break it down. Kita semua sudah mengalami siklus pandemi ini berbulan-bulan, dan dunia pendidikan harus merubah sistem pembelajarannya yang tadinya secara tatap muka, sekarang harus secara online. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang fungsi-fungsi dari sosial media. Semester lalu aku berhasil mendapatkan IPS 3,94. Walaupun nggak sempurna, cuman mendekati 4 lah ya. Aku akan share ke kalian 5 tips gimana caranya dapetin IPK yang tinggi di tengah pandemi kayak gini. Pertama, cari temen yang sefrekuensi. Aku bisa bilang kalau kuliah, kalian gak bisa hidup sendiri. Harus punya temen yang sefrekuensi. Kenapa? Karena di saat-saat tertentu kita akan dapat tugas berkelompok, dan gimana mau punya kelompok kalau kita nggak punya teman? Punya teman di kampus itu gampang buat dicari, tapi punya teman yang sefrekuensi itu susah banget buat dicari. Maksud sefrekuensi adalah ketika kita ngobrol, kita selalu nyambung. Jadi kalau ada tugas, kita gampang buat brainstorming sama dia. Nggak perlu banyak-banyak, satu orang aja cukup. Kalau kalian salah milih teman, hati-hati. Dia bisa menghambat kalian. Balik lagi ke awal, ingat goals kalian apa. Kedua, totalitas dalam ngerjain tugas. Cara dosen buat ngasih tugas itu beda-beda. Ada yang hanya sekedar ngasih materi terus ngasih tugas. Ada juga tuh yang ngejelasin dulu materinya, baru dikasih tugas. Tugasnya pun macem-macem. Kalau aku kan anak komunikasi ya, tugasnya tuh nggak jauh-jauh dari Word atau enggak disuruh bikin vlog lah. Alright guys, jadi di video ini gue akan bahas tugas-tugas apa aja yang gue kerjain selama belajar dari rumah aja. Di sini poinnya adalah kamu jangan hanya sekedar ngerjain tugas, tapi harus pahamin juga apa yang kamu kerjain. Untuk tugas Word, jangan cuma copy, terus paste. Emang sih kesannya gampang, tapi harus dipahamin juga. Seenggaknya kita udah ngerti sama materinya, biar mempermudah kita di UAS nanti. Ketiga, pelajarin karakter dosen. Ada dosen yang santai, ada dosen yang tegas, dan bahkan ada dosen yang galak. Pelajarin sifat-sifat dosen kalian tuh kayak gimana. Contoh, oh kalau sama dosen ini harus sering aktif bertanya, atau sama dosen ini harus pakai pemikiran sendiri, nggak boleh copy-paste. Pelajarin gimana caranya mereka ngajar, dan kalian pasti tahu gimana caranya dapetin nilai yang tinggi di matkul dia. Keempat, ambil perhatian dosen. Ambil perhatian di sini tuh bukan ngejilat dosen loh ya. Bukan kayak gitu. Jadi tuh harus pinter nyari peluang supaya dosen kenal kita. Misal kalau lagi virtual meeting nih, entah Zoom atau enggak Google Meet, usahain aktif bertanya kalau misalkan ada materi yang kurang jelas. Soalnya ya, kalau lagi virtual meeting kayak gini tuh banyak banget mahasiswa yang diem aja, alias mereka lebih baik nyimak. Mungkin karena nggak paham dan mungkin bingung juga ya mau nanya apa. Nah, makanya penting banget nih buat kalian kalau misalkan ada materi-materi yang kurang jelas, kalian bisa langsung nanya ke dosen, dan dosen akan inget nih biasanya siapa-siapa aja yang nanya, dan dia pasti akan inget nama kalian gitu. Kelima, belajar SKS. Walaupun sekarang belajar di rumah, kita juga harus belajar untuk UTS dan juga UAS. Karena biasanya bobot penilaian tertinggi itu ada di UTS dan di UAS. Nggak perlu belajar keras-keras, kita cuma perlu SKS. Sistem kebut semalam. Tapi maksud SKS di sini beda loh. SKS di sini tuh maksudnya kita cuma mereview materi-materi apa yang udah dikasih ke kita. Jadi biar mempermudah kita saat belajar, tiap materi yang dikasih dari pertemuan pertama hingga terakhir itu dibaca. Jangan cuma dibaca juga, tapi dipahamin maknanya apa. Biar mempermudah kita di UTS kalau nggak UAS nanti. Seenggaknya kita udah paham lah, dan SKS-nya cuma sebatas nge-review aja, nggak cuma belajar dari awal sampai akhir. Jadi gitu teman-teman. So that's it, 5 tips dapetin IPK yang tinggi versi aku. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap orang punya cara masing-masing dalam mendapatkan IPK yang tinggi. Jadi intinya, jangan males untuk belajar dan always do the best. I am Abimanyu Zidan, we'll be back soon. Bye-bye.